Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalamatan. Dina dinten ieu dinten Salasa kaping 4 Mei 2002 hiji urang patepang deui di pelajaran Basa Sunda. Masih di pangajaran 8. Nah, tetap semangat ya PJJ-nya. Dinten ieu urang ngabahas tentang kalimah. Satu acan lebet ka materi, urang baca doa heula nya. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Sudah siap untuk belajarnya? Coba sekarang dibuka halaman 92 tentang kalimah. Nah, sebelum masuk ke materi tentang kalimah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tentang tata krama basa. Nah, di halaman 92 ini ada 10 kalimat. Ini kalimat ini menggunakan bahasa Loma. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu bahasa Loma dan tata krama basa. Coba perhatikan ya. Nih, tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda atawa diksi anu dipake atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana. Maksudnya yaitu tata krama basa Sunda yaitu ragam bahasa Sunda atau diksi atau pemilihan kata yang dipakai atau dipilihnya berdasarkan keadaan si pencerita yang diajak bercerita jeung anu dicaritakeunana atau apa yang diceritakannya. Sekali lagi, tata krama basa yaitu ragam bahasa Sunda atau pemilihan kata yang dipakai atau dipilih berdasarkan keadaan si pencerita yang diajak bercerita dan apa yang diceritakan. Jadi pemilihan kata. Tentu kita pasti melakukan perbedaan apabila kita berbicara dengan sebaya dengan berbicara dengan orang tua ataupun guru. Tentu itu jelas akan beda pemilihan katanya. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut ya. Nah, anapun gurat badag tata krama basa Sunda teh dibagi jadi 3 golongan. Secara garis besar, tata krama basa Sunda dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu bahasa kasar, bahasa Loma, dan bahasa hormat. Jadi dalam tata krama bahasa Sunda itu dibagi menjadi 3. Ada bahasa kasar, ada bahasa Loma, dan bahasa hormat. Sekarang apa sih bahasa Loma, bahasa kasar, dan bahasa hormat itu? Kita lanjut. Nih,
Basa kasar digunakan keur sato atawa jalma nu keur ambek. Jadi bahasa kasar itu ragam bahasa Sunda yang digunakan untuk hewan atau orang yang sedang ngambek, yang sedang marah. Nah, kalau orang yang sedang marah itu kan biasanya emosinya meledak-ledak. Nah, tanpa dia sadari suka mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, itu termasuk ke dalam bahasa kasar. Sekali lagi, bahasa kasar digunakan untuk hewan atau orang yang sedang ngambek, sedang marah. Sekarang bahasa loma dilarapkeun ka jalma atawa babaturan anu geus loma atau akrab. Nah, bahasa loma ini adalah ragam bahasa Sunda yang digunakan kepada teman sejawat atau teman akrab, teman dekat kita. Biasanya digunakan dalam obrolan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita ngobrol bersama teman, bersama sahabat. Nah, itu biasanya menggunakan ragam bahasa hormat. Menggunakan ragam bahasa loma. Sekali lagi, ragam bahasa loma itu digunakan untuk orang atau teman yang sudah akrab. Nah, sekarang lanjut ke bahasa hormat. Bahasa hormat dilarapkeun ka jalma anu pantes meujeuhna dihormat atawa diajenan. Ragam bahasa hormat merupakan ragam bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati dan dihargai. Nah, sekali lagi, ragam bahasa hormat adalah ragam bahasa Sunda yang digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang dianggap dihormati atau dihargai. Contohnya ketika kita berbicara kepada orang tua ataupun guru atau kakak. Jadi menggunakan ragam bahasa hormat. Bisa dipahami ya penjelasan dari ketiga ragam bahasa ini. Ibu ulang lagi ya. Untuk bahasa kasar digunakan keur sato atawa jalma nu keur ambak. Bahasa kasar digunakan untuk hewan ataupun orang yang sedang marah. Sedangkan bahasa loma dilarapkeun ka babaturan nu geus akrab. Artinya digunakan untuk teman sejawat atau teman akrab. Sedangkan bahasa hormat digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang harus dihormati dan dihargai. Bisa dimengerti ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, coba lihat di buku paket halaman 82 ayat 10 kalimat. 10 kalimat di halaman 92 ini menggunakan ragam bahasa loma. Kalian harus merubah menjadi ragam bahasa hormat atau bahasa lemes atau bahasa halus. Jadi dirubah. Ini kan 10 kalimat ini menggunakan ragam bahasa loma. Nah, harus dirubah menjadi bahasa halus atau bahasa lemes atau bahasa hormat. Coba ya, nomor 1. Gus jadi henteu kerja kelompok teh. Nah, ini menggunakan ragam bahasa loma. Kita rubah menjadi ragam bahasa hormat atau lemes. Menjadi Gus janten henteu kerja kelompok teh. Nah, di sini ada perubahan. Jadi dirubah
menjadi janten, artinya menjadi. Gus jadi tidak kerja kelompoknya. Bisa dipahami ya. Kalimat ke-1 di sini menggunakan ragam bahasa hormat. Kalimat keduanya menggunakan ragam bahasa hormat atau bahasa lemes. Kita lanjut ke nomor 2. Kuring jeung Agus keur kerja kelompok. Nah, di sini menggunakan ragam bahasa loma ya. Dirubah ke dalam ragam bahasa hormat atau bahasa lemes nyaeta Abdi sareng Agus nuju kerja kelompok. Saya dan Agus sedang kerja kelompok. Nomor 3. Hirup jeung batur kudu akur. Ini ragam bahasa loma. Ragam bahasa lemesna nyaeta hirup, mohon maaf harusnya hirup ya bukan hidup. Hirup sareng nu sanes kedah alakur atau kedah akur. Nah, di sini menggunakan bahasa lemes. Hidup dengan orang lain harus pada akur, nggak boleh ribut, nggak boleh berantem. Nomor 4. Ragam bahasa loma nyaeta jeung dulur ge kudu akur. Dirubah menjadi kalimat yang lemes atau halus. Sareng wargi ge kedah akur. Dengan saudara harus akur. Nomor 5. Hirup teu meunang sombong. Nah, ini bahasa loma ya. Dirubah menjadi kalimat yang halus, ragam bahasa lemes atau hormat. Hirup teu kenging sombong. Artinya hidup tidak boleh sombong. Nomor 6. Alus upama hirup sauyunan. Ini bahasa lomanya. Dan bahasa halus atau bahasa hormatnya kalimat lemesna nyaeta sae upami hirup sauyunan. Bagus apabila hidup bergotong royong, rukun-rukun. Nomor 7. Urang kudu rajin diajar. Ini bahasa loma. Terus dirubah menjadi ragam bahasa halus atau kalimat lemes nyaeta urang kedah rajin diajar. Artinya kita harus rajin belajar. Nomor 8. Jeung babaturan kudu silih tulungan. Ini ragam bahasa loma ya. Terus dirubah menjadi ragam bahasa halus atau kalimat lemes nyaeta sareng rerencangan kedah silih tulungan. Artinya dengan sesama atau dengan teman harus saling menolong. Silih tulungan itu artinya saling menolong. Nomor 8. Di imah kudu mantuan kolot. Nah, ini ragam bahasa loma ya. Kalimat lemesna nyaeta di bumi kedah bantosan sepuh. Di rumah harus membantu orang tua. Nomor 10. Kudu nurut kana papatah kolot. Dirubah menjadi ragam bahasa hormat atau kalimat lemesna nyaeta
Kedah nurut kana piwuruk sepuh. Artinya harus nurut kepada nasihat orang tua. Nah, bisa dipahami. Jadi yang halaman 92 bagian 1 itu merubah kalimat dari bahasa loma ke bahasa hormat atau kalimat lemes, kalimat halus. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita lanjut di bagian kedua, nataan gambar. Nah, di halaman 82 dugikeun ka 83 aya genep gambar. Nah, kalian lengkapi kalimat berdasarkan apa yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut. Yuk kita bahas. Gambar kahiji. Agus keur salat atawa Agus nuju netepan. Agus sedang sholat. Nomor 2. Ada gambar apa ini? Ini bisa gambar menyapu atau gambar bersih-bersih ya. Agus keur sasapu buruan. Agus nuju sasapu buruan atau Agus keur beberesih. Artinya Agus sedang menyapu halaman atau Agus sedang bersih-bersih. Kita lanjut di halaman 83. Nah, ada gambar seorang anak yang sedang memberi sesuatu atau memberi uang kepada seorang pengemis. Agus keur sedekah. Agus nuju sedekah. Artinya Agus sedang bersedekah atau memberi uang kepada pengemis. Nomor 4, gambar nomor 4 nyaeta Agus keur diajar atawa Agus nuju diajar. Agus sedang belajar. Gambar selanjutnya. Coba, ini ada Agus yang sedang membereskan atau merapikan tempat tidur. Agus keur meresan tempat sare atawa Agus nuju meresan tempat bobo atau tempat mondok. Agus sedang membereskan atau merapikan tempat tidur. Nomor terakhir, gambar terakhir, ada gambar Agus yang sedang memberi makan ayam. Kalimatnya adalah Agus keur maraban hayam. Maraban itu memberi makan hewan, khususnya ayam. Agus nuju maraban hayam. Agus keur maraban hayam. Artinya Agus sedang memberi makan ayam. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang tata krama bahasa, bahasa loma, bahasa halus atau bahasa hormat, dan bahasa kasar, serta menyebutkan atau melengkapi kalimat berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada gambar. Nah, sekarang tugasnya yaitu kalian salin
Yang pertama itu disalin kalimat yang nomor 1 sampai 10 itu kalian kan harus merubah dari bahasa loma ke bahasa hormat. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, kalian tinggal salin saja kalimat-kalimat yang berwarna hijau yang tadi Ibu tampilkan. Terus kalian juga salin kalimat yang berdasarkan gambar di bagian 2 itu. Di situ kan di buku paket masih belum lengkap. Nah, kalian lengkapi kalimatnya dengan yang tadi Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Jadi hanya menyalin saja. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi pembelajarannya. Mohon maaf juga apabila banyak salah-salah kata. Tetap semangat PJJ, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali ya belajar di sekolah. Hatur nuhun untuk segala kerjasamanya dan juga segala perhatiannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.